Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita manjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam detik ini kita masih diberikan nikmat iman dan nikmat sehat tentunya. Karena kita mengingat bahwa beberapa mulai tahun kemarin 2020 sampai sekarang pandemi belum juga berakhir, dan alhamdulillah kita masih menikmati udara segar di hari ini. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di pagi yang cerah ini, hari Senin, Pak Joko ingin memberikan materi tentang kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Insya Allah materi ini sudah familiar ke kalian semua, tapi yang menjadi kendala, yang menjadi penyebab bagaimana kita mengaplikasikan terkait dengan kebersihan itu. Anak-anakku semuanya yang kami cintai, dalam peribahasa kita sering mendengar an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Peribahasa. Nah, bagaimana kita mengartikan, mengimplementasikan bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Mari kita lihat beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Iman yang sederhananya itu, salah satu tadi kami beri contoh, membuang kotoran dari jalan. Nah, anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah, dalam Islam, ajaran kebersihan dalam Islam itu harus dijadikan pola hidup yang praktis, gitu ya. Jangan hidup kita asal-asalan. Kita harus berlandaskan dalam koridor ajaran Islam, tentunya ajaran yang kita pahami. Nah, dalam Islam, kebersihan itu di breakdown. Kami coba nanti ada penjelasan-penjelasan ya. Dalam kebersihan itu ada satu tentang kebersihan rohani. Kebersihan rohani. Rohani itu hati kita, kolbu kita. Kita harus membersihkan rohani kita, bahwa kita terhindar dari hal yang maksiat. Kita harus menjauhkan hal-hal dari yang dilarang oleh Allah. Kita mencoba mendekatkan diri Allah melalui ibadah-ibadah, entah itu ibadah yang sifatnya kecil, tadi menyingkirkan kotoran dari jalan raya, itu perlu kita terapkan atau kita realisasikan. Terus yang kedua terkait dengan kebersihan jasmani atau badan kita. Nah, hal ini perlu kita perhatikan bahwa jasmani kita itu yang diberikan oleh Allah itu harus kita rawat dengan baik, gitu ya. Misal contoh, kita melihat beberapa di lingkungan kita, biasanya di jalan raya itu kita diberikan organ tubuh yang sempurna, telinga yang sempurna, tapi kadang kita disalah manfaatkan. Yang laki-laki yang harusnya tidak boleh menindik telinganya, harus ditindik. Itu adalah salah satu yang tidak dianjurkan dalam Islam. Di pinggir jalan raya juga
Pak Joko nggak akan menyebutkan apakah itu kegiatannya, organisasinya, tapi kita coba lihat banyak sekali pemuda-pemuda yang tidak peduli tentang kebersihan badannya. Pada Allah itu menganjurkan kebersihan adalah sebagian dari iman. Salah satunya adalah kebersihan badan atau jasmani. Yang ketiga, itu ada kebersihan tempat. Tempat yang kita buat aktivitas gitu ya. Ada tempat kita tinggal di rumah. Tinggal di rumah itu ada beberapa tempat, ruangan, itu juga harus bersih. Kalau suci, otomatis itu bersih. Kalau bersih, belum tentu suci. Insya Allah, kita harus mensucikan dan membersihkan tempat-tempat di lingkungan kita. Di rumah ada ruang tempat tidur, kamar tempat tidur. Itu juga harus kalian perhatikan bagaimana Islam mengajarkan tentang kebersihan di tempat tidur kita. Di ruang tamu ketika ada tamu. Di kamar mandi, itu yang menjadi prioritas ketika kita melihat bahwa ruangan kamar mandi itu bersih, insya Allah semua ruangan akan tidak mengudir kebersihannya, kesuciannya. Terus kita lanjutkan anak-anakku semuanya, selain ada kebersihan rohani, jasmani, dan tempat, kita juga harus membersihkan pakaian kita. Nah, pakaian ini adalah tentunya yang dianjurkan atau disyariatkan oleh Islam ada yang menutup aurat. Yang perempuan itu wajib menutup auratnya, yang kelihatan hanya wajah dan tangannya aja. Silahkan pakaian dari ujung rambut, mulai hijab sampai ke kaos kaki, itu juga kalian perhatikan terkait dengan kebersihan dan kesuciannya. Yang laki-laki juga harus menutup aurat. Pasti anak-anak semuanya sudah paham terkait dengan pakaian yang dianjurkan oleh Islam. Yang kelima itu kebersihan makanan. Nah, ini poin yang paling penting terkait dengan kondisi sekarang, bahwa COVID-19 itu insya Allah ya, asal-usul dari COVID itu dari pola makan dan makanan yang mungkin tidak halal ya. Islam menganjurkan makanan yang harus halal, bersih, higienis gitu. Tapi bersih tapi haram itu juga tidak dianjurkan oleh Allah. Nah, pola makanan yang sehat ini ternyata dalam Islam juga ada tuntunannya. Ini coba nanti kalian perhatikan ketika kita diberi ujian sakit, musibah sakit, itu biasanya terjadi ketika pola makan kita nggak baik. Makanan kita yang kita konsumsi itu juga menjadi sebuah pertanyaan. Itulah kenapa kita menjadi sakit. Nah, itu salah satu kebersihan makanan adalah menjadi peran penting dalam Islam. Yang keenam itu kebersihan lingkungan. Kalau tadi Pak Joko menyampaikan terkait dengan tempat, kebersihan tempat, nah kita harus peduli terhadap lingkungan. Lingkungan itu di sekitar tempat kita. Salah satunya ada tetangga, ada masyarakat. Kalau kalian sudah beraktivitas pembelajaran di MTS, nanti juga lingkungan di MTS juga harus kalian jaga terkait dengan kebersihannya, kelasnya, lingkungan tempat ibadah kita, masjid kita, tempat belajar kita di kelas, kamar mandi kita, itu adalah salah satu kebersihan lingkungan. Kita harus juga mempedulikan hal tersebut. Yang terakhir yaitu terkait dengan kebersihan harta. Nah,
Mungkin nanti akan dibahas materi yang lebih mendalam terkait dengan kebersihan harta, karena harta itu kita juga harus mendapatkan sesuatu harta itu dari kehalalan, kebaikan dalam bekerja kita mencari nafkah juga harus dari harta-harta yang halal, gitu ya. Dan setelah kita mendapatkan harta yang halal dan banyak, jangan lupa membersihkan harta itu melalui infak, sedekah maupun zakat. Nanti insya Allah akan ada pembelajaran hal tersebut di materi Quran hadis, insya Allah. Nah, anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah, banyak hal yang tadi Pak Joko sampaikan terkait dengan kebersihan dalam Islam. Dalam surat Al-Baqarah ayat 222, innallaha yuhibbul tawwabina wa yuhibbul mutahhirin. Allah itu menyukai hamba-hambanya yang bertaubat, dan Allah itu menyukai hamba-hambanya yang suka bersih diri, kebersihan, gitu ya. Pak Joko menyampaikan ada 7 hal tentang kebersihan yang harus kalian perhatikan, yang harus kalian terapkan dalam kehidupan sehari. Insya Allah nanti kalian akan terjaga hal-hal yang tidak diinginkan, sakit, terus pemungkinan yang kumuh dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan ke kalian. Coba 7 hal terkait dengan materi kebersihan tadi. Ada kebersihan rohani, ada kebersihan badan, ada kebersihan tempat, ada kebersihan pakaian, ada kebersihan makanan, lingkungan. Yang terakhir adalah kebersihan harta. Kalian coba cari hadis-hadis atau ayat-ayat yang dalam Quran terkait dengan itu. Kalian nanti catat 1 hal aja tentang kebersihan rohani, 1 ayat atau 1 hadis dan seterusnya. Mudah-mudahan materi hari ini bisa bermanfaat buat kalian semua, khususnya juga Pak Joko yang menyampaikan, bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari. Mohon maaf bila ada kekhilafan dalam penyampaiannya. Terus bersemangat belajar di kondisi pandemi ini, jaga kesehatan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.